Yuki B. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, kalian Putu RB. Dan hari ini seperti biasa kita bakal nge-review motor lagi. Nah, jadi hari ini kita bakal balik ke jalur kita lagi. Kita bakal nge-review motor hari ini. Dan seperti biasa, kalau udah kamera belakang dari opening, pastinya kita bakalan review tanpa ownernya. Nah, jadi karena di sini ownernya nggak mau ngomong, nggak mau kelihatan di kamera. Nah, jadi di sini kita bakal review motornya aja, dan kita bakal lihat detailnya, dan kita bakal bongkar harganya satu-satu nih. Jadi biar kalian nggak banyak nanya lagi di komentar, bang ini harganya berapa, bang ini harganya berapa. Nah, jadi mohon maaf juga kalau bakal ada banyak suara yang masuk. Nah, jadi karena hari ini kita lagi ada di lapangan renon. Nah, jadi di pinggir jalan, dan pastinya bakal banyak suara motor atau mobil yang masuk. Nah, jadi ownernya ada di sana. Nah, jadi seperti biasa sebelum video yang mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Nah, jadi kita bakal mulai aja sekarang reviewnya. Nah, jadi kayak kita bakal mulai dari atas nih, dari bagian kokpitnya, karena di sini bener-bener rame banget. Nah, jadi kita pindah ke sebelah sini dulu. Nah, jadi dari bagian atas yang udah diganti itu di bagian master rem dulu udah kita bahas. Nah, jadi di sini dia pakai Nissin. Nah, jadi di sini dia udah pakai juga tiangnya. Jadi tiangnya di sini yang warna gold. Jadi kurang lebih model masternya yang kayak gini. Nah, jadi buat master Nissin yang kayak gini tuh harganya kurang lebih 450.000. Nah, jadi buat semua perintilannya kurang lebih 500.000 udah dikasih. Semuanya udah tinggal pasang. Nah, jadi di sini karena pastinya di setiap toko variasi itu harga partnya bakal berbeda. Nah, jadi di sini bisa jadi referensi lah. Jadi bisa jadi bayangan gitu buat kalian. Nah, jadi kurang lebih harganya itu 500.000. Terus di sini dia juga udah pakai gas spontan. Jadi gas spontan di sini dia pakai dari KTC. Jadi slingnya di sini yang warna silver gini. Nah, jadi di sini dia pilihnya itu yang warna grey. Nah, jadi semoga aja warnanya bisa kelihatan jelas di video. Nah, jadi di sini buat harga gas spontannya itu aja 165.000. Nah, jadi di sini selingnya dia udah beli duluan. Nah, jadi kita project dulu motor ini kayak Scoopy yang ganti L gasnya. Jadi di sini dia udah beli selingnya duluan, tapi dia pakai holder standar sebelumnya. Jadi di sini dia udah upgrade ke gas spontan KTC. Nah, jadi jujur lah ya, dari gas spontannya ini nggak ada seret-seretnya. Jadi benar-benar enak banget kalau kalian pakai buat harian. Nah, jadi kurang lebih buat slingnya nih harga per bijinya tuh kalau nggak salah sekitar 75.000-an. Nah, jadi pastinya seperti biasa harganya bakal berbeda di masing-masing toko. Jadi tergantung sama toko variasi yang kalian datengin aja. Nah, jadi buat kalau kalian yang ganti gas spontan kayak gini pastinya juga harus beli holder kayak gini, karena buat di Scoopy di holdernya itu dia jadi satu sama saklar. Nah, di sini dia udah ganti saklarnya juga. Kita lihat fungsi apa enggak. Oh iya, harus direm. Agak keras nih. Wait a minute. Oh iya, ternyata dongkraknya belum naik, guys. Maafkan saya. Pastinya ini fungsi. Kita lihat atasnya apa fungsi. Oke, jadi semua tombolnya ini kurang lebih fungsi. Jadi di atasnya ini dia pakai buat idling stop. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi ke part lainnya. Jadi di sini buat hand grip. Nah, jadi hand grip di sini dia pakai dari Barakuda. Jadi review jujur aja, jadi ini benar-benar nyaman lah buat dipakai. Nah, jadi buat ukurannya juga nggak terlalu besar, jadi benar-benar nyaman buat dipakai. Jadi sini dia pilih yang warna hitam. Nah, terus kita lanjut lagi di bagian spion. Nah, jadi dari spion dia pakai dari brand MHR. Nah, bisa kalian lihat tulisannya masih jelas banget. Jadi di sini dia pilih yang bentuk segi 5. Nah, itu buat kanannya, ini buat kirinya. Kita bakal lihat dari depan gimana kelihatannya. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Kita lihat di sebelah kirinya. Nah, jadi buat di bagian kokpit kurang lebih segitu. Jadi part-part yang udah diganti. Jadi kita bakal lanjut ke bagian kaki-kaki depan dulu. Kita bakal lihat apa aja yang udah diganti di sini.
Nah, jadi di sini nggak terlalu banyak yang diganti. Dari piringan dia masih pakai piringan standar. Di masalah perbautan juga dia masih pakai yang standar. Jadi di sini dia cuma ganti di bagian. Oke, nah jadi karena tadi ada sedikit gangguan. Nah, jadi di sini kita bakal lanjut lagi. Nah, jadi di bagian kaki-kaki bawah, kaki-kaki depan. Nah, jadi di sini nggak terlalu banyak yang diganti. Bisa kalian lihat di sini bottom masih standar, piringan masih standar. Buat masalah baut-bautnya juga dia nggak ganti ke baut Probol atau mungkin titanium gitu mungkin. Nah, jadi kaliper juga masih standar. Jadi di sini dia cuma ganti di bagian selang remnya. Nah, jadi di sini dia pakai dari brand TDR. Nah, jadi di sini dia milih yang warna serat silver gini. Nah, jadi buat harga selang remnya nih ada kurang lebih 110.000. Nah, jadi oh ya, jadi kita lupa bahas dari harga-harga part yang di atas. Nah, jadi tadi kita cuma bahas di harga masternya. Jadi kita bakal bahas satu-satu. Jadi dari hand grip, jadi di sini hand grip Barakuda buat harganya tuh kurang lebih 100.000. Nah, jadi buat spion. Nah, jadi buat spion Emaher yang segi 5 kayak gini harganya tuh kurang lebih 130.000. Nah, terus di bagian gas spontan. Nah, jadi buat gas spontannya nih dia beli yang satu paket. Nah, jadi kurang lebih harganya tuh sekitar 180.000. Nah, jadi di sini karena dia udah ganti di gas spontan, jadi buat holdernya dia beli juga yang kanan. Jadi ini yang model-model KTC gitu. Jadi buat harganya kurang lebih 65.000 buat holder yang kayak gini. Nah, jadi buat kalian yang masih nanya harga di kolom komentar, berarti kalian benar-benar jahat nggak nonton video saya. Gua sangat terima kasih sama lu semua yang Jadi kita lanjut lagi di bagian bawah. Silau banget nih. Nah, jadi di sini di bagian dongkrak sampingnya, di sini dia udah ganti yang model chrome, dongkrak tengah juga, sama kickstarternya juga. Nah, jadi di sini dia belinya tuh misah-misah. Nah, jadi di bagian dongkrak tengah sama kickstarternya tuh dia dapat kurang lebih harganya tuh 250.000. Jadi kurang lebih segituan lah. Jadi ownernya ini agak lupa-lupa juga sama harganya. Terus buat dongkrak sampingnya dia belinya itu misah di bengkel lain, karena kebetulan di bengkel yang dia datangin itu dongkrak sampingnya nggak ready. Jadi buat dongkrak sampingnya ini harganya kurang lebih sekitar 100 ribuan lah. Nah, jadi di sini dari penampakannya udah panjang banget, tinggi banget. Tapi pas didongkrak nggak ada masalah kok, nggak bisa didongkrak gitu buat dongkrak sampingnya. Jadi bisa kalian lihat juga selisih dari ban sampai ke tanahnya tuh kurang lebih tinggi banget. Nah, jadi kelihatan di sini kalau dongkraknya nih ring 17. Nah, jadi buat di bagian belakang buat shockbreakernya dia masih pakai yang standar CVT dan lainnya itu belum ada dia apa-apain. Nah, mungkin cuma di sini aja yang kelihatan dari sling gasnya udah diganti sama dia yang warna silver gitu. Kalau bawaan dari KTC-nya dia cuma dapat yang warna hitam aja. Nah, jadi di sini buat stop lamp belakangnya nih. Jadi udah diganti dari JPA. Jadi kita bakal cek apakah warnanya itu full red apa red blue. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini warnanya itu full red. Nah, jadi buat lampunya masih hidup semua, belum ada yang rusak. Nah, jadi buat di bagian saddle, di sini masih pakai kulit standar, jok standar. Nah, jadi buat behelnya di sini juga dilepas sama dia biar kelihatan lebih mirip ala-ala Vespa atau ala-ala skuter gitu. Nah, jadi karena di channel ini nyebutnya tuh Scoopy Style Scooter, asik. Karena di channel-channel lain mungkin namanya itu dibilangnya Vespi, jadi Vespa Scoopy. Nah, jadi di sini kita punya nama lain. Nah, jadi buat di selebor belakang, jadi di sini udah dipotong juga. Jadi ini kurang lebih ya budgetnya 20 ribuan lah bisa dibilang ya. Karena di sini dia nyuruh temen gitu, jadi ya dikasih uang rokok gitulah. Nah, jadi buat di sini kita lanjut di bagian peleknya nih. Nah, jadi kebetulan di sini ada matahari bisa kelihatan. Nah, jadi buat warna peleknya nih, kalau nggak kena sinar matahari gitu warnanya itu benar-benar hitam. Nah, jadi kalau kelihatan sinar matahari dia warnanya agak-agak hijau-hijau gelap gitu. Nah, jadi kurang lebih budget buat ngecatnya nih sekitar 200 ribuan.
Nah, jadi di sini kebetulan kena sinar matahari jadi warnanya kelihatan banget. Nah, jadi buat nama warnanya ini hitam lembayung hijau. Nah, jadi buat kalian yang mau ngecat kayak gini, kalian kasih tahu aja ke tukang catnya pasti ngerti. Nah, jadi bintang utama di motornya ini ada di bagian knalpotnya. Bisa kalian lihat. Nah, jadi di sini dia pakai knalpot Arrow. Nah, jadi di sini yang non ori ya. Jadi buat kalian yang nanyain ini ori apa enggak, Bang? Bang, ini ori apa enggak? Ini non ori. Nah, jadi buat penampakannya kurang lebih kayak gini. Seperti biasa kayak di video saya yang sebelumnya, saya udah jelasin minusnya itu cuma di bagian sininya. Jadi buat tulisannya kurang lebih kayak gini, buat logonya. Jadi buat pegangannya di sini dia udah custom ulang kayak yang di video saya sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton bisa kalian klik langsung videonya, kalian bisa cek di link. Nggak di link sih ya. Jadi bisa kalian cek lah di channel saya ada dimana pas saya garap knalpot Arrow ini. Jadi dia bikin leheran barunya sama pegangannya yang model kayak gini. Nah, jadi ini benar-benar paten banget. Kalian tendang pun juga nggak bakal patah kayaknya. Nah, jadi kurang lebih buat harga knalpotnya ini, buat kalian yang masih nanya-nanya buat masalah harga knalpot Arrow-nya ini, jadi kurang lebih dia ngabisinnya sekitar 1 juta ya, lebih-lebih dikit lah karena di sini dia custom buat leheran sama pegangannya juga yang baru. Nah, jadi sebelumnya kalau kalian lihat di videonya tuh kurang lebih knalpotnya tuh bisa sampai sini, hampir nyentuh sama tulisan Scoopy-nya nih karena ownernya nggak suka dan akhirnya digarapin leheran barunya. Nah, jadi kayaknya kurang lebih segitu aja dulu review buat Scoopy Style Scooter yang satu ini, karena kebetulan temen yang punya jadi gampang banget buat diajak nge-review. Dan nextnya juga bakal ada proyek-proyek lainnya selagi owner yang izinin buat kita ngeliput gimana prosesnya, pasti kita bakal liput prosesnya. Nah, jadi mungkin sekian dulu video buat hari ini. Dan jangan lupa juga besok hari Minggu tanggal 4 Oktober kita juga bakal bikin vlog. Karena kebetulan, nggak kebetulan sih, karena untuk pertama kalinya setelah masa pandemi, setelah masa-masa disekap di dalam rumah setelah sekian lama, akhirnya ada kontes lagi dan kita bakal ngevlog juga di sana. Jadi mungkin sekian dulu video buat hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.